Malam, berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini mau saya naikkan dalam konten YouTube. Assalamualaikum Mas Andro. Ya, Waalaikumsalam. Gimana Mbak? di Kuaising. Ya, terus bagaimana ini? Aku harus bagaimana? Aku cuma tanya, coba penasaran Mas. Itu dendanya berapa tuh Mas benar? Oh ini yang nanya tentang masalah lampu Iya. merah. Iya. Iya. 2000 kalau nggak salah. Yang terakhir saya lihat di sosmed itu 1500 malah. Iya kan. Terus yang katanya 2000 itu kan tanggal 11 ini toh Mas. Baru. Kenapa sih Mbak? Sampai nanya. Itu kan padahal bulan 10 cuman penasaran aja kan aku nanya surat tilangnya mana, aku kan gitu tau, katanya sudah disobek-sobek. Aku cuma mau bukti aja kok. Kalau peraturan di Hongkong, kalau semua kan rata satu Hongkong segitu ya Mas ya. Rokok, sampah, lampu merah itu camto. Iya camto. 1.500 2.000. Kalau 3.000 nggak mungkin ya Mas ya? Kalau 3.000 paling ya 2 kali. Enggak, cuma 1 kali. Nah, kalau 3.000 ya dia ngelanggarnya 2 kali gitu aja. Oh, cuma sekali kok ngelanggarnya. Habis kalau di dalam MTR itu kalau lama berapa dendanya Mas? MTR 500 paling. Tapi biasanya diampuni kok. Saya 2 kali ya diampuni kok. Itu berapa lama tuh Mas di dalam? Di dalam itu tidak boleh lebih dari 150 menit. 150 menit itu berarti 2 jam setengah. 2 jam lebih loh Mas ya? 2 jam setengah. 2 jam setengah ya? Berarti itu kita sampai di bolak-balik itu aja nggak sampai 2 jam. Nah, dari Jinwan ke Jongguan balik sini aja mungkin nggak sampai. Sampean ini kenapa sih? Sampean ini dibohongi apa? Dimintain duit? Enggak, aku cuma penasaran. Temanku itu macam gimana, nggak jujur apa gimana? Dulu katanya dulu itu kena yang di dalam NTR aja katanya kena 5.000. Sedangkan aku loh masih di Hongkong loh juga puluhan tahun, tak kan aku nggak tahu peraturan. Ngomong juga harus ada bukti, tau, cuma ngomong doang bohong apa untungnya. Yang dibohongi juga ada di Hongkong. Nek dibohongi tok nggak apa-apa. Tapi nek dibohongi sambil dikasih duit ya repot. Nek cuman dibohongin aja ngapain kita ribut, tapi nek dia bohongin kita tentang duit, aku kena denda gini aku bantuin aku sekian, nah itu baru kalau kita kena. Enggak Mas, kita kan kalau teman kita kena denda kan kita buat pelajaran toh. Enggak, sampean lihat di mana? Sampean diceritain apa, ngelihat TikTok atau ngelihat apa? Diceritain katanya aku kena denda langsung bayar 3.000 gitu loh. Terus aku mana lo surat tilangnya, katanya sudah disobek-sobek bilang gitu. Ya aku dengar berita kok 1.500 sampai 2.000 dia kok sampai 3.000 apa dia kena tipu orang, aku malah gitu loh. Kalau polisi kan nggak mungkin kan bohong. Ya polisi ya nggak bohong, nek polisi ya sesuai prosedur. Ya. Katanya bayarnya juga langsung di seven loh Mas. Iya, kalau di sini kan bayar denda kan begitu. Nah iya toh kan, kalau kita ada teman kena denda apa gitu kan kita buat pelajaran. Kalau dia bayarnya kebanyakan kan takutnya dia kena bohong atau bilang gitu loh. Cuman aku
surat tilangnya mana, katanya sudah disobek, sudah dibuang. Cuma aku penasaran aja, malah denda di dalam MTR malah diampuni ya, Mas? Ya, aku 2 kali diampuni Mbak soalnya. Wow. Diinterogasi nggak, Mas? Enggak. Ya cuman besok hati-hati katanya. Itu pun ya itu juga dulu katanya kena denda sampai 5.000, bilang gitu loh. Ya, mau bohongin aja. Mas, ini tanya teman aku ya, teman aku tuh kan keluar dari majikan, terus dia kan nggak mau dipersulit majikan, mungkin tiketnya kan dihangusin. Nah, HP-nya keluar dari situ tuh, yang HP-nya kan ada 2, yang satu langsung ditutup kan keluar dari situ. Nah, 3 bulan kemudian dibuka, kok ada anak yang gimana ya, nagih hutang gitu loh, Mas. Apa nomorku iki wis tinggi, sudah dipakai orang lain gitu ya, Mas? Ya, nomor Hongkong itu gini. Tak ceritain ya. Udah belum? Sudah. Jadi nomor Hongkong itu kalau sudah lama tidak dipakai sama orangnya, ya, terus tidak diaktifin lagi kan nonaktif tuh. Nah begitu nonaktif, nomor itu dijual lagi. Nah nanti ada pengguna baru lagi. Nah bisa jadi sudah tidak diisi, sudah tidak diaktifkan, terus sampean beli kartu lagi ya, misalnya SIM cardnya, terus sampean pakai. Nah ketika sampean pakai kan nyala lagi tuh. Nah gara-gara nomor dulu itu punya utangnya orang, ya kan, anaknya kan masih nyimpen nomor itu tuh. Iya. Nah, terus habis itu kok dia bilang dilihat aktif lagi ya, di WA lagi, kebetulan yang beli orang Indonesia pula kan kayak gitu. Jadi nih WA-nya dia ngerti sampean gitu. Itu kalau kartunya, ya kalau masalahnya di kartunya. Kalau masalahnya di HP-nya, dulu HP-nya rusak, kemudian terus dimatiin, kartunya masih ada di dalam dan kartunya mungkin masih dipakai WA-an, tapi dia nggak bisa ngeluarin ke HP yang satunya, yang dipakai ke HP yang satunya kan harusnya ada verifikasi. Nah setelah rusak dia betulkan lagi, HP-nya betul, nomornya masih ada, kok WA-nya nyala, terus di WA lagi sama si yang nagih. Kan bisa jadi. Halo? Itu loh, temanku juga takut, Mas. Itu temanku itu gini, Mas. Sudah nomor itu sudah 3 bulan nggak dipakai, dibuka lagi. Nah dibuka lagi itu kok ada SMS katanya ada anak, kamu dulu punya hutang sama saya, intinya gitu loh. Lah anaknya ngerasa hutang berarti apa enggak? Orang baru? Enggak. Berarti itu orang yang baru ya? Yang orang yang baru yang pakai nomor itu mungkin gitu ya? Iya Mas ya? Yoi. Terus itu gimana? Tutup aja ya? Buang aja ya? Ya buang aja lah kalau bermasalah. Yang penting kan sampean nggak ngutang, bener. Ini kan temanku nggak ngutang ya. Ini kan dari tadi pertanyaannya sampean seputar teman-temannya aja gitu loh. Aku kan bingung kenapa kok sampean tanya seputar masalahnya teman-temannya sampean. Nah, aku alhamdulillah nggak punya masalah loh. Temannya tanya sama saya. Alhamdulillah nggak punya masalah selama di Hongkong. Suruh telepon saya lo kalau dia punya masalah. Itu temanku itu belum hari itu kan mau nanya minggu ini belum ke sana, tapi tadi kan tanya aku lagi, aku sebenarnya sudah ngomong sama dia suruh tutup, tapi HP-nya kan 2, yang udah lama dipakai itu kadang buka tutup, itu pun itu apa, internetnya cuman nunut sama HP yang satunya lagi gitu loh mungkin. Kebanyakan HP dari bingung. Giliran HP ini ditagih mumet dase kan. Urusan perasaanku gini loh, hidup itu diambil simpel aja gitu loh maksudnya. Bener nggak? Nah iyalah. Kalau ngerasa nggak ada masalah ya sudah, HP itu nggak ada masalah ya diganti.
aku juga udah ngomong semoga ditutup. Oke lah Mas Andro, makasih ya. Sehat selalu Mbak. Wes, Semangat. udah bingung. Semangat ya. Salam sama Mbak Yuli ya Mas. Siap. Oke. Sehat selalu. Selamat malam. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanku punya masalahnya ini, temanku punya masalah ini, denda MTR, denda lampu merah, terus kartu ditagih utang, luar biasa masalahnya teman-teman semuanya ya. Jadi makanya kadang-kadang saya itu juga bingung gitu kan, masalahnya banyak banget ya, kenapa teman-teman kok masalahnya banyak banget. Tapi ya nggak apa-apa ya, namanya juga masalahnya orang. Yang penting kita tetap semangat aja dan bukan dijauhi masalah, tapi ketika kita punya masalah kita tahu masalah ini kok bisa begini, kenapa begitu. Nah, kita yang harus tahu itu. Oke, gitu aja dari saya teman-teman semuanya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.